Salam gila bola. Tahukah kamu bahwa meskipun Manchester City memiliki kedalaman skuad yang mengagumkan, tetapi sebenarnya Pep Guardiola bergantung pada pemain yang itu-itu saja. Tercatat hanya ada 13 pemain yang paling sering digunakan oleh sang manajer asal Catalonia tersebut. Tetapi sebelum kita mulai melihat daftar pemain yang bakal disuruh Pep untuk mati di atas lapangan, tolong klik dulu tombol subscribe agar kami bertambah semangat. Pemain paling favorit, Ederson dan Cancelo. Dari semua pemain dalam daftar squad, kiper Ederson dan bek sayap Joao Cancelo adalah dua figur yang paling favorit dan paling sering dimainkan. Kiper Ederson masuk daftar squad dalam 40 dari 46 pertandingan Manchester City di semua kompetisi yang sudah dijalani sampai dengan pekan ke-31 atau pekan pertama April 2022. Ederson didatangkan dari Benfica pada Juli 2017 dengan klub Portugal itu menerima pembayaran pada kisaran 700 miliar rupiah. Sementara itu, Joao Cancelo didatangkan dari Juventus pada Agustus 2019. Seseorang yang merasa sangat jenius di Turin merasa bahwa merupakan sebuah deal bagus menjual rugi Cancelo ke Etihad dan mendatangkan Danilo dari City dalam deal yang sama. Sekarang mantan pemain Benfica dan Valencia itu berubah menjadi figur yang tidak tergantikan dalam susunan pemain Guardiola. Joao Cancelo masuk ke dalam daftar pemain dalam 43 dari 46 pertandingan City pada musim 2021-22. Nyaris tidak tergantikan dalam posisinya sebagai bek sayap. Pemain 27 tahun itu sudah menyumbang 2 gol dan 3 assist di Liga Champions, serta 1 gol dan 6 assist dalam laga-laganya di Liga Inggris. Berujung penyesalan dari pihak Juventus. Betapa pentingnya Cancelo terlihat dari peran pemain itu di laga-laga Piala Domestik Inggris. Sementara Ederson digantikan oleh Zack Steven, Cancelo masih bermain meskipun tidak sesering di Liga Inggris dan Liga Champions. Silva, Rodri, Laporte, Diaz, dan De Bruyne. Di bawah Cancelo terdapat 5 pemain outfield yang sebenarnya tidak berbeda jauh, yaitu Bernardo Silva, Rodri, Aymeric Laporte, Ruben Dias, dan Kevin De Bruyne. Kelimanya menjadi pemain utama di Premier League dan Liga Champions, namun perannya jauh berkurang saat kompetisi-kompetisi Piala Domestik Inggris, Piala FA, dan EFL Cup. Bernardo Silva adalah figur yang paling menonjol dari 5 pemain ini, turun dalam 30 pertandingan Liga Inggris serta 8 dari 9 kesempatan di Eropa. Sementara 4 lainnya hanya berkisar 25 dari 30 laga di Liga Domestik, 8 dan 7 dari 9 laga-laga Eropa. Bernardo Silva adalah mantan gelandang AS Monaco yang didatangkan pada Juli 2017. Rodri ditransfer masuk dari Atletico Madrid pada Juli 2019, posisinya pemain tengah. Aymeric Laporte datang dari Athletic Bilbao pada Januari 2018, mengisi posisi bek tengah. Ruben Dias datang dari Benfica Juli 2017, juga seorang bek tengah. Sementara itu Kevin De Bruyne yang merupakan penerima gaji terbesar di City adalah gelandang serang yang ditransfer dari Wolfsburg pada Juli 2015. Posisinya yang cukup senior hanya kalah dari Fernandinho, menyebabkan ia mengambil alih ban kapten pada big match melawan Liverpool pada 10 April 2022. Sterling, Gundogan, Walker, dan Mahrez. 4 nama ini, Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Kyle Walker, dan Riyad Mahrez, adalah mereka yang menggantikan Silva, Rodri, Laporte, Ruben Dias, dan De Bruyne pada ajang-ajang Piala Domestik di Inggris. Total menit bermain mereka hampir sama di semua kompetisi, berkisar pada 2.300-an menit sampai 2.500-an menit total. Dari keempatnya, pemain Jerman Ilkay Gundogan paling dipercaya untuk laga-laga Piala. Sebanyak 536 menit, terbanyak dari semua pemain City. Secara persentase mencapai 94% dari total peluang menit bermainnya di Piala FA dan EFL Cup. Sementara itu Sterling, Kyle Walker, dan Mahrez pada kisaran 67% sampai 80% di Piala Domestik. Mahrez kurang sering dimainkan sebagai pemain starter pada ajang Liga Inggris meskipun hampir selalu masuk daftar squad. Hanya kurang dari 49% menit permainan yang tersedia baginya di Premier League dimainkannya. Maksudnya begini,
Dengan masuk daftar cadangan dan beberapa kali turun sebagai starter di pertandingan-pertandingan Premier League, Riyad Mahrez memiliki potensi bermain lebih dari 2.600 menit. Tetapi sejauh ini hanya diturunkan oleh Guardiola di Liga Inggris sebanyak 1.200-an menit saja. Kurang dari setengah. Coba bandingkan dengan Liga Champions, dia sudah bermain 719 menit di kompetisi elit Eropa itu, terbanyak dari semua pemain Citizens, bahkan lebih banyak daripada kiper Ederson yang menduduki posisi kedua paling banyak bermain di Liga Champions dengan 702 menit total. Joao Cancelo juga hanya 630 menit. Riyad Mahrez memainkan 89% dari peluang menit bermain total di Liga Champions berbanding hanya 48% di Liga Inggris dan 78% di piala-piala domestik. İlkay Gündoğan adalah pemain yang didatangkan Juli 2016 dari Borussia Dortmund. Raheem Sterling dari Liverpool Juli 2015. Kyle Walker ditransfer masuk dari Tottenham Hotspur pada Juli 2017. Mahrez dari Leicester City Juli 2018. Bagaimana dengan Phil Foden dan Jack Grealish? Selain 4 nama tadi, ada juga nama-nama Phil Foden dan Jack Grealish. Phil Foden, menit bermainnya kurang lebih sama dengan Riyad Mahrez di kisaran 2.300-an menit. Tetapi Foden lebih sering turun dengan persentase bermain sebanyak 74% dibandingkan Mahrez 49% dari peluang bermain total. Tetapi Pep kurang sering menurunkan Foden di Liga Champions, hanya 50% dari peluang menit bermainnya. Sementara itu, Jack Grealish adalah pemain paling mahal yang pernah didatangkan oleh Manchester City. 2 triliun rupiah harus dirogoh oleh direksi City dari sakunya dan dibayarkan ke Aston Villa pada Agustus 2021. Gelar pemain termahal itu menyebabkan Pep Guardiola sepertinya malu hati tidak menurunkan Grealish sehingga memasangnya sebanyak 66% dari kemungkinan menit bermain total di Liga Inggris. Juga 66% di Liga Champions dan 61% di ajang piala domestik. Daftar 5 pemain City yang paling tidak berguna. Gabriel Jesus, John Stones, Nathan Ake, Fernandinho, dan Alexander Zinchenko. 5 pemain ini adalah mereka dengan menit bermain paling rendah secara total. Gabriel Jesus contohnya. Sementara 13 nama di atas bermain dalam kisaran 2.200-an menit seperti Jack Grealish, 2.300-an menit seperti Phil Foden dan Riyad Mahrez, sampai 3.600-an menit seperti Joao Cancelo. Tahu nggak berapa menit Jesus bermain? 1.800-an menit saja. Dari 1.800 menit itu terbagi menjadi 1.300-an menit di Liga Inggris, 196 menit di Liga Champions, dan 287 menit di ajang piala. Menit bermain absolut itu tidak mencerminkan persentasenya. Secara persentase, 196 menit sang penyerang Brasil di Liga Champions mencakup 69% dari total peluang menit bermainnya. Dibandingkan 1.300-an menit di Premier League yang sebenarnya hanya 42% dari total peluang menit bermain. Back John Stones dimainkan pada laga Big Match melawan Liverpool akibat Ruben Dias cedera. Secara persentase lebih penting kehadiran John Stones di piala-piala domestik dan Liga Champions daripada di Liga Inggris. Nathan Ake didatangkan sebagai back tengah dari Bournemouth pada Agustus 2020 dan total hanya bermain 1.500-an menit total di semua kompetisi. Fernandinho sebenarnya adalah kapten utama City, tetapi karena usianya sudah mencapai 36 tahun, dia sudah jarang dimainkan dan nilai pasarnya terjun bebas menjadi 1,8 juta pound saja, setara 36 miliar rupiah. Kontraknya akan berakhir pada Juni 2022.